Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan mendiskusikan suatu program yang insya Allah menarik. Coba kalian perhatikan. Ketika kalian melihat gambar ini, kalian teringat apa? Budaya. Budaya, oke. Kira-kira ini di mana? Bali. Di mana? Di Bali. Bali, tentu saja. Ini adalah Bali. Ketika orang pun belum datang atau belum sampai di Bali, orang itu sudah tahu Bali ya. Iya. Karena begitu maraknya atau banyaknya informasi terkait dengan apa itu Bali, kemudian keberadaan Bali itu ada semua di dunia maya. Dulu sekitar sebelum pandemi, ketika itu saya pergi ke Bali. Kemudian saya singgah di satu tempat yang namanya Bedugul. Bedugul itu seperti ini. Jadi seperti danau. Kemudian ada beberapa permainan di sana. Nah, setelah saya berpikir Bali itu seperti itu, saya dalam perjalanan itu berpikir, Tegal itu banyak loh ternyata aset-aset yang kita punyai. Banyak keberagaman aset yang kita punyai di Tegal. Yang pertama adalah keberagaman agama. Di Tegal itu ada, mungkin di dalam undang-undang yang sah, kemudian disampaikan bahwa kita tuh ada berbagai macam agama, dan di Tegal itu ternyata ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu. Kita punya beberapa aset. Yang pertama adalah keberagaman budaya. Kita punya pura di sini, di Jomblang itu, dan di situ ada perayaan, di sana perayaan. Kemudian kita punya vihara juga, kita punya kelenteng, dan di setiap itu pasti ada perayaan-perayaan dan acara yang dipamerkan. Tentu juga Islam banyak juga. Jadi di Tegal pun keberagaman agamanya itu sangat luar biasa, dan tingkat toleransinya luar biasa. Itu aset pertama yang kita punya. Yang kedua, kita juga punya keberagaman budaya. Ada banyak budaya yang belum kita gali yang berada di Kabupaten Tegal. Misalnya di sini nih. Nah, ini ada wayang. Nah, wayang ini ada di Balamoa. Seperti kita ketahui bahwa ada satu sanggar di Balamoa yang belum kita eksplor untuk kita cari tahu kira-kira wayang itu seperti apa. Kemudian kita juga ada topeng endel, di mana topeng endel ini penciptanya masih hidup, tapi hak paten tentang topeng endel ini ternyata belum dipatenkan, atau mungkin sekarang dipatenkan juga kita sudah tahu. Semoga sudah. Nah, kita juga punya budaya manten poci. Tahu manten poci? Ya, jadi manten poci itu ada ketika misalnya ada orang tua yang ingin mantu tapi tidak punya anak, akhirnya menggunakan simbol poci. Ya, betul. Kemudian ada juga tumplek ponjen. Nah, tumplek ponjen ini seperti biasa kita lihat di lingkungan itu sangat banyak ya. Tapi di era milenial itu jarang tahu ya. Kemudian ada juga tahu aci, ada juga rujak teplak, soto, kemudian sate. Nah, tadi dari keberagaman budaya, kemudian keberagaman agama, ada juga keberagaman wisata. Seperti kita ketahui banyak objek-objek wisata yang sudah tereksplor maupun belum tereksplor di Kabupaten Tegal. Ada Cacaban, ada Guci, ada Semedo, kemudian ada PAI, Pantai Alam Indah. Nah,
dari keberagaman itu, saya berpikir ada satu aset yang ketika dimaksimalkan bisa sangat luar biasa berguna. Apa aset itu? Yaitu aset siswa dan gadget. Ketika dua hal tersebut dipadukan dalam suatu program yang positif, maka akan memunculkan sebuah ide yang positif juga. Bagaimana kita bisa menyampaikan bagaimana sih Kabupaten Tegal di mata dunia. Nah, dari itu ada program yang akan kita bahas terkait dengan budaya dan wisata tersebut, yaitu program Wis Enak Bude atau wisata enak budayane dewek. Dalam bahasa Indonesia itu wisata asik budayanya sendiri. Oke. Bisa dibayangkan? Bisa ya. Good. Kenapa sih kita mengambil tema tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Tegal mempunyai aset budaya yang banyak dan perlu dikembangkan. Akan tetapi di era milenial ini sekarang banyak generasi muda yang tidak mengenal budaya sendiri, justru lebih mengenal budaya asing. Biasanya budaya apa yang kita kenal saat ini? Budaya Korea. Ya, betul sekali. K-pop dan sejenisnya. Dari alasan tersebut, maka dibutuhkan sebuah program yang bisa menarik minat murid untuk melirik kembali kira-kira Kabupaten Tegal itu punya budaya apa sih, kemudian punya keberagaman apa sih, punya aset apa sih, kemudian bisa mempromosikan aset budaya dan wisata tersebut ke dunia maya. Kemudian setelah dipromosikan, orang bisa kenal aset-aset budaya dan wisata Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Kemudian untuk tujuannya ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan minat murid dalam mempelajari budaya dan wisata Tegal. Kemudian terpetakannya semua aset budaya dan wisata Tegal. Kemudian murid mampu dan mau mempromosikan budaya dan wisata di Tegal. Yang terakhir, adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam pemanfaatan budaya dan wisata sebagai aset daerah. Secara singkat, program ini seperti ini. Jadi program ini adalah proyek kearifan lokal dengan topik Wis Enak Bude atau wisata enak budayane dewek, atau wisata enak budayanya sendiri, atau wisata asik budayanya sendiri. Jadi program ini untuk menciptakan kesempatan belajar siswa dalam membentuk diri sebagai profil pelajar Pancasila. Tujuan proyek ini adalah mewujudkan kepedulian pada kearifan lokal di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Proyek dengan metode pembelajaran praktik yang aktif dan berpusat pada siswa ini diharapkan menjadi sarana yang menawarkan titik temu kolaborasi identifikasi pihak terkait sebagai pelestari budaya, makanan tradisional, dan permainan tradisional melalui kegiatan promosi budaya dan wisata. Jadi sebenarnya ketika kita menyampaikan keberagaman yang ada di Kabupaten Tegal itu sangat banyak sekali. Salah satu yang belum saya sampaikan adalah keberagaman kuliner yang masih banyak, kuliner jadul seperti cetil, cetot, awul-awul, sangat banyak sekali. Melalui proyek ini, siswa pada akhirnya diharapkan bisa mengembangkan secara spesifik 5 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu seperti ketahui bahwa ada dimensi Tuhan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan mandiri, serta menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa untuk mempromosikan budaya dan wisata di sekitar Tegal. Oke. Kemudian lingkungan seperti apa sih yang kita butuhkan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid?
yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Adapun tahapannya, ada 4 tahapan di sini. Yang pertama adalah tahapan pengenalan, kemudian yang kedua tahapan kontekstual, yang ketiga tahapan aksi, kemudian yang keempat adalah tahapan evaluasi dan refleksi. Untuk tahapan pengenalan, siswa atau murid dapat menjelaskan kearifan lokal di Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Jadi secara umum, jadi belum secara spesifik. Jadi pengetahuan awal mereka terkait dengan bagaimana sih budaya Tegal, wisata Tegal, kemudian kuliner yang ada Tegal yang mereka ketahui. Jadi untuk asesmen awalnya atau pengetahuan awalnya kita coba gali, kira-kira kamu tahu apa sih terkait dengan budaya Tegal, kemudian dengan wisatanya, dengan kulinernya, kira-kira kalian tahu apa sih terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, kita coba gali pengetahuan awal mereka. Kemudian di tahap kedua murid melakukan observasi, melakukan kegiatan outing class dan pencarian data melalui internet mengenai proses upacara adat, kesenian, permainan dan makanan tradisional di Kabupaten Tegal. Jadi setelah mereka pertama menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka ketahui, tahapan yang kedua adalah mereka mengobservasi dari sumber, dari berbagai macam sumber. Salah satu sumbernya adalah berbagai macam kuliner yang ada di Kabupaten Tegal. Kemudian ada juga budayawan. Perlu kita ketahui bahwa sekitar kita itu banyak budayawan yang belum kita eksplor lagi. Kira-kira budaya apa sih yang ada di Tegal, kita perlu tahu melalui budayawan tersebut. Kemudian siswa juga atau murid juga nanti datang ke tempat-tempat kuliner jadul. Nah, di situ bisa mengambil ilmu dari narasumber tersebut. Kemudian selain itu juga ada gedung rakyat. Di sana ada berbagai macam informasi yang bisa kita gali di sana terkait dengan kesenian. Kemudian upacara adat juga di sana. Kemudian permainan-permainan yang zaman dulu belum kita tahu di sana ada. Nah, nanti murid juga mengeksplor lagi di sana. Kemudian yang lainnya adalah melalui internet. Oke. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap aksi, di mana murid melakukan kegiatan promosi paket wisata budaya Tegal dengan media yang mereka pilih. Jadi setelah mereka mengetahui, oh ternyata di Tegal itu ada loh makanan yang seperti ini, ternyata di Kabupaten Tegal atau di Tegal sekitarnya ada loh wisata yang seperti ini yang belum kita eksplor, ada loh di Kabupaten Tegal budaya yang sangat luar biasa, wayang, golek dan yang lainnya, kemudian upacara adat dan yang lainnya. Kemudian setelah mereka tahu, mereka melakukan sebuah promosi di mana kita ketahui bahwa milenial itu sangat dekat dengan gadget, dengan HP mereka, di mana kemampuan media sosial yang luar biasa itu sekali klik bisa menyebar ke mana-mana. Nah, melalui aset tersebut harapannya murid bisa menggunakan berbagai macam media, misalnya dengan flyer, dengan film pendek atau media sosial yang lainnya, bisa mempromosikan program wisata enak budayanya dewek atau wis enak bude tersebut. Jadi misalnya, oh aku bisa ini nih, bisa pakai flyer, aku bisa buat film pendek, atau bisa buat kolaborasi gambar misalnya, atau media-media yang lainnya. Jadi di program ini kami membebaskan murid atau siswa menggunakan media sosial yang dia bisa. Harapannya dengan kemampuan dia bermedia sosial, program Wis Enak Bude bisa disebarkan secara masif. Jadi mungkin sekarang ada yang sudah menyebarkan seperti itu, tapi kan jumlahnya tidak terlalu banyak, misalnya hanya beberapa orang atau beberapa komunitas. Bayangkan ketika semua siswa dari SMA,
SMK, SMP, atau mungkin SD secara masif menyebarkan atau mempromosikan budaya dan keberagaman Kabupaten Tegal dan sekitarnya. Bayangkan apa yang bisa kita ketahui dari itu. Banyak orang-orang tahu, banyak orang-orang berdatangan di sini. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahapan evaluasi dan refleksi, di mana dari hal atau aktivitas atau kegiatan yang sudah murid lakukan di media sosial tersebut, murid bisa mengevaluasi melalui yang pertama adalah banyaknya like, oh saya suka nih konten ini, kemudian di komen, oh bagus nih wisatanya, oh enak nih kayaknya kulinernya, datang yuk. Kemudian ada yang share lagi, ada yang subscribe juga. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa evaluasi nih, oh kira-kira kalau subscribe-nya banyak, komennya banyak dan positif, wah ini ada tanda-tanda pergerakan kemajuan dari promosi tersebut. Kemudian di evaluasi tersebut juga kami akan menanyakan gimana sih perasaan murid setelah mempromosikan budaya dan wisata di Kabupaten Tegal dan sekitarnya, kira-kira seperti apa. Kemudian selain itu untuk tahap refleksinya juga murid ditanya kira-kira ada sih nggak tantangannya ketika kalian menyebarkan atau mempromosikan budaya dan wisata Kabupaten Tegal dan sekitarnya, ada nggak? Nanti kita tanya seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita bisa mempromosikan hal tersebut, semua orang akan tertuju di Kabupaten Tegal. Sama seperti Bali tadi, bagaimana kita bisa membuat sebuah paket wisata yang sama seperti Bali, kita bisa mengadopsi dari ide yang ada di Bali, bisa dibuat sebuah paket wisata, kemudian dipromosikan kepada semua orang melalui media sosial tersebut. Saya kira dan saya optimis itu bisa terjadi dan sangat baik sekali untuk penerimaannya. Nah, selain evaluasi dari itu juga kita nanti akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, di mana kita bisa ketahui kira-kira dari aksi tersebut atau dari kegiatan promosi wisata yang dilakukan siswa tersebut bisa nggak ada efeknya. Nah, kita nanti kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Ternyata dari hasil kegiatan tersebut atau promosi tersebut, ternyata wisata di Kabupaten Tegal semakin banyak peminatnya. Dari mulai wisata pantai, gunung, atau kalian tahu pasar Slumpring di mana mereka menjual jajanan tradisional. Jadi pasar itu di dalam sebuah tempat di mana mereka itu menjual semua jajanannya tradisional. Oke, nah dari jajanan tradisional itu kita juga bekerja sama dengan Disperindak atau Dinas Industri dan Perdagangan, di mana kita mau lihat kira-kira bagaimana sih perkembangan UMKM, penjual-penjual makanan jadul gitu, kira-kira ada nggak peningkatan peminatnya. Nah, kita juga bisa berkolaborasi dengan dinas tersebut. Nah, jadi harapannya setelah kita mempromosikan budaya kemudian wisata yang ada di Kabupaten Tegal, harapannya adanya perhatian dari pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Tegal dan sekitarnya untuk mengenalkan dan mengembangkan potensi wisata yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Tentu ketika objek wisata kita terkenal, budaya kita terkenal, orang-orang berdatangan, tentu naiknya peminat terkait kuliner, budaya, dan wisata tentu akan lebih banyak lagi. Kemudian pekerjaan yang di Kabupaten Tegal, misalnya ada satu tambah lagi menjadi tour guide, itu pun menjadi ada. Dan yang terakhir adalah ada satu quotes dari Pak Nadiem, besok dimanapun Anda berada, saya ulangi, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Jadi mungkin ini adalah satu klik atau satu tombol yang akan kalian pencet, tapi hal kecil tersebut mungkin akan membuat hal besar yang akan terjadi di Kabupaten Tegal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.